pramuka Garuda itu adalah anak-anak atau adik-adik kita yang pengetahuannya lebih dari teman-teman. Kalaupun itu sudah kelas 5 atau kelas 6, kalau umurnya masih 10,5 tahun, berarti itu masih termasuk siaga. Batasan akhir siaga mancung 3 ya, berarti tata. Kalau mancung 4 nggak ada kan itu, berarti ya terlalu mancung. Otomatis siaganya ada 340 anak. Kayak kalau pisang berarti Garuda karbitan ya. Kalau nanti sudah direhab, insya Allah nanti dapurnya kita buat yang lebih bagus lagi ya. Mata ini TKK apa? Ada yang bilang TKK pengintip. Itu pengembang apa? Tim pengembang roti ya. Lomboni pembina Lomboni ya bagus lah. Ya. Kopi Mas Dian. Salam Pramuka. Kembali lagi di podcast Dapur Kewaran episode kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang ada di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan bulan lalu Kuartir Ranting Lumbir telah melaksanakan penilaian dan pencapaian Pramuka Garuda, Siaga, dan Penggalang. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Ibu Widodo dari tim pengembang Pramuka Garuda, Penggalang, dan Siaga Kuartir Ranting Lumbir, dan Kak Sumadi dari tim penilai Pramuka Garuda, Siaga, Penggalang tingkat Kuartir Ranting Lumbir. Tepuk tangan untuk mereka. Selamat, apa kabar Kak Madi, Kak Dodo? Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pada siang hari ini, sebenarnya yang jadi kendala ataupun pengetahuan saya tentang kepramukaan mungkin belum banyak. Yang pertama, apa sih menurut Kak Dodo dan Kak Madi tentang Pramuka Garuda, baik itu secara undang-undang ataupun sepengetahuan kakak-kakak semua. Dari Kak Dodo dulu, silakan. Terima kasih. Tadi pertanyaannya terkait dengan Pramuka Garuda itu apa ya Kak? Iya, betul. Akan saya coba menjawab. Pramuka Garuda itu tingkatan tertinggi pada kepramukaan, pendidikan kepramukaan. Contoh tingkatan siaga berarti apabila sudah melewati 3 tingkatan yaitu mula, bantu, tata, nah nanti terakhir melalui persyaratan tertentu yang harus dicapai dia bisa mencapai Pramuka Garuda. Itu berarti dalam setiap tingkatan pramuka itu kayak contoh Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega itu ada Pramuka Garudanya masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut Kak Madi ya insya Allah sama ya? Sama. Nah, pokoknya kalau Pramuka Garuda itu adalah anak-anak atau adik-adik kita yang pengetahuannya lebih dari teman-teman. Itu kan ya? Iya. Tadi disebutkan bahwa dalam setiap tingkatan antara mula, batu, dan tata, ya, untuk menjadi seorang Pramuka Garuda. Dalam tingkatan tersebut, berarti untuk siaga mula, siaga bantu, siaga tata itu usianya berapa saja Kak? Untuk siaga bantu berapa? Siaga mula di usia berapa? Dan siaga tata untuk itu di usia berapa? Secara umur sebenarnya itu untuk anak siaga itu kan biasanya anak SD ya, kelas 1 itu kan umur 7 tahun kurang lebih. Nah, kita kelompokkan ke siaga mula. Itu secara garis besar lebih mudahnya. Nanti di kelas 2 kita naikkan jadi siaga bantu seperti itu. Nanti kelas 3-nya baru tata. Nanti ketika memang prestasi anak itu sudah cukup bagus, mungkin kelas 4 sudah mendekati Penggalang Mas ya. Mendekati Penggalang. Setelah tata 2 bulan berlatih, terus guru kan berarti biasanya mempunyai penilaian ke adik-adik itu ya, yang
super lah kemana yang paling bagus nanti kita usulkan sebagai pramuka Garuda seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan kalau acuannya usia, di usia siaga bantu, siaga mula, siaga tata. Untuk menentukan pelantikannya dari siaga mula ke siaga bantu itu biasanya acuannya pakai apa? Apa pakai kayak kalau di SD kan, kalau di kelas 1 biasanya kan ada kenaikan kelasnya loh, ada STS sama SAS-nya. Nah, kalau di siaga mula atau siaga bantu itu pakainya apa standarnya? Begini Kak, yang namanya usia siaga itu kan berarti 7 sampai 10,5 tahun. Jadi usia siaga itu 7 sampai dengan 10,5 tahun. Baik itu sudah kelas 5 ataupun kelas 6 karena pramuka kan tidak mengenal kelas gitu. Jadi kalaupun itu sudah kelas 5 atau kelas 6, kalau umurnya masih 10,5 tahun berarti itu masih termasuk siaga. Batasan akhir siaga adalah 10,5 tahun. Nah, terus untuk mencapai di SKU kayak contoh tadi Kak Ocom mengatakan itu ada siaga mula, bantu, tata, itu tidak terikat dengan umurnya, namun terikat dengan kesediaan anak tersebut untuk menyelesaikan salah satu tingkatan SKU tersebut. Jadi syarat untuk mencapai satu tingkatan kayak mula, bantu, tata itu melalui syarat kecakapan umum tadi dan akan mendapatkan syarat tanda kecakapan umum. Contoh berupa mancung yang berada di sini itu kan yang kan warnanya ada mancung satu, mancung 2 berarti bantu, mancung 3 ya berarti tata, kalau mancung 4 nggak ada Kak, itu berarti ya terlalu mancung. Mancungnya udah pegar ya. Berarti kalau sudah mancung itu pegar berarti sudah menjadi pegar. Itu kayak jadi seperti itulah Kak. Berarti kayak gini mungkin ya, seperti anak belajar kelas 1 berarti harus menguasai KD tertentu. Setelah selesai kan berarti naik kan. Nah itu sama saja. Di SKK kan seperti itu. Udah terlewati ke syarat untuk siaga mula berarti otomatis masuk kita lantik menjadi siaga bantu. Seperti itu. Ini kembali lagi ke pramuka Garuda. Berarti kemarin yang dilantik adalah yang dinilai atau yang akan dicapai di kuartir rumping adalah siaga dan penggalang. Ya. Untuk jumlah andiknya Kak yang di lumbir, yang siaga berapa, yang penggalang berapa yang di lumbir kemarin? Kemarin jumlah pangkalannya 34 ya, SD 34 ya. Berarti kan gampangannya kan setiap itu kan kemarin anak-anak yang telah mengikuti pesta siaga. Iya. Kita ambil 5 besar lah. Per barungnya. Ya, barung di pangkalan. Karena dua barung ya. Berarti kan satu pangkalan barung puteranya 5, barung putihnya 5 ya. Berarti 10. Otomatis siaganya ada 340 anak ya, andik itu. Yang siaga, yang penggalang? Kalau yang penggalang jumlahnya kemarin 33 karena SMP 3 nggak ngikut, SMP PGRI tidak ngikut, tidak mengirimkan. MTS juga enggak ya Kak? Ya, tidak. Berarti ini itu berarti termasuk kayak yang bersedia saja untuk mengikuti pramuka Garuda Siaga ataupun penggalang Garudanya. Ya, kesediaan tersebut kan otomatis karena sudah mencapai tingkatan tertentu atau belum gitu kan. Kalau sudah mencapai tingkatan tertentu otomatis dia bisa mengajukan untuk menjadi pramuka. Tapi kalau di pangkalan tersebut kalau kita memaksakan ini harus Garuda ya berarti bukan calon Garuda dong. Berarti Garuda bala-bala itu kayak kalau pisang berarti Garuda karbitan ya. Kelihatannya wah sama kayak aku ini pramuka karbitan. Ini ngomong-ngomong di dapur. Kopi brang, laka kopi brang. Kopi ada, kopi iya. Perasaan kopi dapur kuaran. Sementara di dapur hanya ada kopi dan air putih, tidak ada yang lain. Judulnya puasa lah. Kopi Mas Dion. Ini oke. Ngiling di kamera nih, Nyong Yon.
Saya cukup air putih saja yang nganggur redak. Ini ngomong-ngomong dapur, ini adalah perubahan kemarin yang telah kita lakukan di episode pertama, yang kemarin di dapur keluaran yang masih dapur asli. Sekarang kita sudah sulap menjadi sebuah dapur rekaman seadanya lah di kuartir Ranting Lumbir, Tepatnya di depan sanggar. tepatnya di depan sanggar. Ini khususnya buat bidang humas, jadi keperluan kehumasan. Itu silakan kopinya. Oh iya, siap. Ini panas ya. Mantap ya, siap. Kameramen tuh kok perlu susah kopi ya? Enggak, di belakang kamera kan malam minumnya banyak sekali, apa saja itu kan bebas. Amin. Ya. Ini kan juga ngomong-ngomong kan nanti kita sanggar kita mau direhab loh ya. Kalau nanti udah direhab, insya Allah nanti loh dapurnya kita buat yang lebih bagus lagi ya. Nanti Mas Oncom sama Mas Iguh desain dapur nanti permanen. Oke, saya pasti ACC nanti. Saya lambat kemana Kak Kuarannya nanti. Ini kembali lagi ke Pramuka Garuda. Kemarin kayaknya banyak sekali berkas-berkas administrasi yang harus dikumpulkan untuk pemenuhan itu, untuk memenuhi seorang andik persyaratannya bisa masuk menjadi calon peserta Garuda itu apa saja dari Kak Madya pun Kak itu. Monggo Kak dulu. Ya. Oke, yang jelas kemarin itu kan bukti bahwasannya memang anak-anak itu sudah memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Pramuka Garuda. Tadi kan SKK-nya juga harus ada, harus dikirimkan ke tim penilai. Kemudian tanda kecakapannya juga sudah. Nah, pokoknya sekolah dituntut supaya memenuhi syarat-syarat apa yang harus kita capai dalam apa itu pencapaian Pramuka Garuda tadi. Sehingga yang jelas ya dari pembina masing-masing pangkalan ya ekstra keras itu kerjanya, mencari TKK-nya, sampai ke WhatsApp apa ya Mas ya? Yang kalau ujian selesai itu Kak, repotnya itu kan andik semangat, ujian selesai, setelah selesai kita bingung cari TKK-nya nggak ada. Iya. Ada yang lucu lagi Kak. Kenapa Kak? Itu anak perempuan kok TKK-nya kok jadi khotib itu kan kita akhirnya dari jurinya kan bingung loh. Itu kayaknya yang lagi rame di negara Konoha. Betul. Iya. Kami dari juri akhirnya apakah itu jadi anak buahnya sana itu ya seperti itu. Di sana itu ada negara Konoha. Lah ya betul. Itu kayak gitu. Betul Pak ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kadang-kadang kan pengertiannya mungkin ya lu karbitan apa kepribadian syukur di kuartal ya. Terus pencapaian Pramuka Garuda tersebut jadi kira-kira dimulai dari awal SKU tadi, TKU sampai dengan setelah kita mencapai anak tersebut mencapai yang namanya siaga tata. Ya, dia berhak untuk mencapai siaga Garuda, namun dengan catatan harus yang dilengkapi adalah jumlah TKK yang harus dicapai itu sekitar ya minimal 10 Kak. Minimal 10 TKK wajib siaga. Kayak contoh penata ruangan, terus menerima tamu. Bahkan persyaratan tersebut harus melibatkan kayak tokoh masyarakat RT RW itu kan harus ikut berkolaborasi dengan ya memang kalau anak tersebut sudah benar-benar mencapai hal TKK tersebut ya otomatis harus diakui oleh warga sekitar ataupun orang tua supaya nanti benar-benar dia menjadi contoh di masyarakat. Baik penggalang ataupun Garuda ataupun penggalang siaga hanya tinggal tanyakan otomatis umur penggalang lebih ya media yang sekarang lah otomatis kayak Instagram dan yang lain-lain itu ke aplikasinya ke media itu media sosial ya Mas. Iya, media sosial. Itu seperti jadi
yang namanya pramuka siaga di Warti Ranting Lumbir, kita mencoba untuk mencetak yang kira-kira Dalam pemasangan TKK kan kemarin ada yang lucu lagi gini. Di situ kayak pengalaman yang tahun-tahun dahulu mungkin lah ya. Bahwa pemenuhan TKK harus 10. Itu ditempel di sini semuanya, kira-kira benar apa? Terus kalau mau ditempel semuanya di sini 10 ya repot kan. Berat ya. Karena berarti yang untuk yang di sini berapa Kak? Yang di sini saja. ya kalau untuk seragam pramuka sebetulnya Standar. seragam pramuka ya semua TKK. TKK yang ditempel di lengan itu jumlahnya 5. Kalau melebihi dari 5 ya itu Pakai tidak selempang ya Mas ya. harus menggunakan tetampan atau Namanya tetampan. iya tetampan itu namanya. Aku tahunya selendang malah. Ya. Tetampan tapi juga Kak, ketika sesuai dengan aturan seragam pramuka, ada yang menggunakan celana panjang otomatis ya lengannya panjang. iya. Jangan celana panjang, Oplos ya. lengannya pendek. Oplosan ya. Terus kita pakai lengan panjang, bajunya di bawahnya pakai pendek. Yang sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti kok ketika menggunakan celana panjang kelihatan dimudahkan saja pakai lengan pendek. Ya itu biasanya situ penuh toko. Di toko biasanya seperti itu. Iya. Artinya bukan di toko itu bukan karena setelan di toko pengertiannya kan otomatis lengan pendek, belinya celananya otomatis pendek. Karena di SD biasanya Panjang. sudah menggunakan sekarang kan sebagian Islami besar lah. menggunakan panjang Ya, Islami berbasis Muslim. Sekarang dipermudah saja pakai lengan celana panjang biasa. ternyata lengannya pendek. Dibiasakan seperti itu sampai ke kuartil cabang. Itu nanti kesut oleh media. Nah itu yang repot. Oplosannya enggak pas. Wah, Garuda gimana? Apa lu Garuda Manukupret? Ya. Aliran apa ini gitu ya? Iya. Begitu Kak? Iya. Makanya lu perhatian saya. Betul. Kemarin dalam penilaian Kang Mati selaku tim penilai, kendala apa saja yang dihadapi ataupun hal menarik apa yang didapatkan dari anak-anak? Soalnya kan Kang Mati kemarin ada di penilaian TIK ya Pak? Ya TIK. Ya. Kendalanya apa? Kendalanya ya. Penilaian TIK. Untuk penilaian TIK untuk anak siaga itu kan otomatis zaman sekarang itu sebenarnya kalau di daerah kita itu komputer itu masih hal yang aneh, yang baru. Anak mungkin HP udah biasa. Sehingga anak-anak untuk ngetik tuh kesulitan. Nah, saya sebagai juri kan saya supaya ke anak itu mengandaikan kamu kan biasa main HP. HP itu kan abjadnya QWERTY. Nah, itu kan anggap aja seperti tadi HP yang besar seperti itu. Itu kan. Jadi anak-anak itu tadi bingung nyari hurufnya. Karena iya, kan itu sama sebenarnya dengan QWERTY yang di HP kan. Itu contohnya seperti itu. Itu kan ya menurut kami ya hal yang wajar lah anak-anak siaga. Tapi ya plusnya itu berarti anak siaga sekarang sudah kenal komputer, laptop, bisa mengoperasikan walaupun sederhana seperti itu kan. Berarti kemarin cuma apa Kak yang dikerjakan pas waktu penilaian kemarin? Untuk anak siaga kan kita sederhana ya, yang penting dia bisa buka ya, bisa menghidupkan, bisa menuliskan pangkalan dan nama, kemudian barungnya bisa nge-save, kemudian setelah itu bisa ya nutup dulu baru di-shutdown bisa. Ya. Iya, itu sederhana. Yang lain yang diujikan secara langsung kemarin pas lagi penilaian dan pencapaian. Yang TIK. Selain TIK. Oh, yang TIK. Selain TIK ya secara seperti pas lagi peta siaga. Anak per barung. Berarti kan barung kecil lah ya, 5 anak. Nanti secara bersamaan kita yang ngambil misalnya tali temali secara acak anak kita suruh untuk membuat simbol ya. Terus yang untuk TKK juga sama. Kan anak udah membawa TKK yang 20 itu ya. Ya, itu betul ya. Kita kan mesti pembinaan sana kalau nggak persiapkan mesti bahaya itu. Nah, kita kan dari juri juga
nyampel. Ini kira-kira nih tanda apa ya, Dek? Oh, ini TKK apa? lah ya seperti Ya itu. kemarin TKK mata ini TKK apa? Iya. Ada yang bilang TKK pengintip. Aduh, seharusnya kan TKK pengintai, Dik. Iya. Itu anak-anak antar pengintip dan pengintai mungkin anu beda-beda tipis ya, sehingga anak ngemot oh itu ya ngeringatnya pengintai tapi kan anu supaya mudah kan ngintip ke anu Dek kepada kakak pembinanya ngintip kan mata nah, akhirnya pengintainya kelingan dadi pengintip gitu ya. Aku yang keliling waktu pas kemarin kebetulan saya ada di seksi dokumentasi penilaian itu kan. Pas di siapa? Guru agama yang iya Pak Firdaus ya Pak. Ya itu Kak Firdaus pas lagi menjuri atau menilai Andik dari Lumbir. Kalau nggak salah Pangkalan berapa itu pas ditanya itu anu tanda mata itu ini TKK apa TKK pengintip Malah jadi rame iya itu berarti memang seperti itu kemana ya Kak tekniknya berarti Andik maju dulu satu barung terusan ditanyain secara sampel iya salah ya kan tidak semuanya kan waktunya habis ya 5 anak berarti bagian satu-satu seperti itu. kemarin berapa tim menilai Kak untuk di Lumbir? 15 ya kayak 15 ya. 15 tim penilai dengan jumlah peserta 340. 340. Berarti kan otomatis itu pelaksanaannya kan dibagi menjadi beberapa pos penilaian, terus juga ada pos IT Betul. yang supaya nanti bisa secara imbang anak masuk bersama-sama namun ditanya Kita kan membuat jadwalnya kan ya, yang dari 1 sampai 10, 1 sampai 5 ke juri 1, 5 dan seterusnya sehingga tidak ada penumpukan peserta dalam ya. satu pos itu Ya ya. Terus betul. dibedakan ketika pas lagi waktu tes wawancara dengan penilaian administrasi. Jadi penilaian administrasi tersendiri, terus penilaian wawancara itu. Makanya lebih terfokus ke pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mencetak pramuka Garuda di belakang. Dari tim pengembang sendiri Kak, kemarin ada berapa personil untuk tim pengembang? Dari tim pengembang itu berarti sejumlah ada sekitar 7 personil. Ya, bukan pengembang roti loh ya. Repotnya kan kalau itu pengembang apa? Tim pengembang roti ya. Mantap kan. Iya. Daripada pantat roti. Susah kan. Makanya kita selaku tim pengembang bertanggung jawab di Bapak ada tim penilai. Terus kita juga harus melaporkan ke partai Zabang. Enggak nih pesertanya sekian. Lulus semua enggak? Tim pengujinya kita tanya. Kak ini lulus semua enggak? Lulus semua. Oke, kita pikirkan kalau memang sudah benar-benar lulus semua, kita angkat. Alhamdulillah kemarin jumlahnya berarti 373 calon siaga Garuda dan calon siaga Penggalang sudah lulus dengan berkas jumlah yang masih ada di sini diarsipkan di Sanggar. Alhamdulillah berkas semuanya lengkap, semua persyaratannya sudah memenuhi. Kita anggap semoga berkah ini lulus semua. Ya alhamdulillah. Insya Allah ya besok. 73 ya. Iya. Ya, mantap. Ya. Rekor loh ini di Kuara Tumbir. Ya, betul. Tahun sebelumnya pernah ada. Tahun sebelumnya Berapa pernah ya? namun satu kuaran itu hanya mengirimkan Pangkalan 4 ya. Satu pangkalan. Sekarang Satu pangkalan 10. 10 luar biasa. Ya. Rekor di tahun ini ya kayak. Terus di samping itu juga kita kan jumlah keseluruhannya kan ada 34 pangkalan SD, ada 5 pangkalan SMP. Termasuknya kita Lumbir itu sukses kan. Kayak contoh ya kecamatan-kecamatan yang lain itu ada kendalanya mungkin ada yang tidak mengirimkan karena mungkin ketidaksiapan Mas Tajide ataupun mungkin kakak pembinanya juga bisa kan. Kalau memaksakan ya otomatis pembinanya nanti yang kalau nggak persyaratan pramuka itu. Apalagi dengan pencapaian yang sangat banyak itu ya TK baik dari TKU kalau SKU sendiri kan. Contoh selama 1 tahun itu
bukan hanya proses 1 tahun Pramuka Garuda itu harus bertahun. Ya, contoh di 3 3 tahun tahun. lah, 3 sampai 4 ya. Iya, 3 Nah. sampai 4 tahun. Karena apa? Prosesnya itu melalui SKU. Ah. Bukan dicetak dalam 1 Satu bulan. iya. Berarti gue boleh ngarang mau repot. Iya, Anak iya, sing iya. tangane salah. Ya Anak sing betul. uji SKU kurang seminggu. Iya. Kalau dicek benar-benar, waduh, ngono Kacau ya. modal. Globo ini membina kok Globo ini ya bagus lah. Iya, 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 betul. Iya, iya. Sing penting terpenuhi ya. Ya, Akhirnya iya. 1 bulan bisa dilantik 2 kali. Wah. Wah, ya kan ketahuan. Kemarin ada yang seperti itu. Ada, tapi itu dari negara sana. Kita kan enggak bagus ini. Ya enggak ya. Suara lumbir ya bisa. Aduh. Betul. Oke. Berarti memang tidak secara instan ya untuk nggak tidak bisa. dalam mencapai tingkatan Pramuka Garuda ataupun tingkatan tertinggi dalam sebuah gerakan pramuka itu dari instan. Butuh waktu yang Butuh lama. proses ya. Ya, butuh proses ya. Butuh proses ya. Terus harus ada itu kan Kak, bukti fiksisnya kapan dilantik. Itu kan harus ada. Ada tulisnya. Ya kan. Kalau nulis dalam 1 hari kan gimana supaya wajar kan susah sekali. Supaya wajar. Kira-kira seperti itu. Iya, itu di Kuaran Yang sana. repot lagi jangan Kak, itu kalau ada yang TKK mata itu yang repot. Kak, ini saya mau uji TKK mata. Tadi kan otomatis mengintip. Nah, itu yang namanya Adi itu anaknya benar sekali. Satu pertanyaan terakhir Kak untuk tadi sudah disebutkan bahwa sejumlah 373 peserta Garuda, calon peserta Garuda di kuartir Rumir yang siap dilantik dilantik dinyatakan lulus ya dilantik. Itu untuk pelantikannya kapan Kak dan di mana? Insya Allah besok 16 September ya. 16 September ya, itu diundang sampai saat ini tanggal 16 September. Kira-kira lokasinya kalau ditentukan kemarin sih belum ditentukan. Kalau tidak ya pastinya di kabupaten. Saya beliau Pak Bupati ya akan melantik. Mantap ya Pak Bupati. Gor apa ya? Gor Satria kalau enggak ya di area Menara. Teratai. Itu kan personnya banyak sekali kan ya? Berapa? Ribuan ya? Satu kabupaten. Kalau Lumbir saja misalnya 300. Peraturan Lumbir 373. Berarti kalau satu kabupaten Banyumas atau satu tingkatan kuartir Banyumas itu kan kurang lebih ada 25.000 Kak. Hampir 25.000. Ya. Berarti kalau di KBRI ya nggak mungkin cukup ya? Nggak mungkin. Apalagi di dapur podcast Pak. Iya. Dari satu ya udah dari gesek semuanya. Jadi berarti butuh tempat kuartir yang cabang luas. pun mungkin dengan pencapaian hal tersebut dengan logonya Banyumas Melesat ya kan. Ya, slogannya kan Banyumas Melesat. Kuartir cabang Banyumas Melesat. Nah itu kan dengan slogan itu ya mungkin karena pencapaian Garudanya itu ya. Ya, kalau kuartir nanti Lumbir ya Melayu baik. Ya, Melayu. Kalau Melesat Melayu baik. Melayu tapi kan paling jauh WhatsApp-nya. Kita harus lari cepat. Ya kesel. Kalau enggak kan ketinggalan. Posisi kuartir Ruming itu ada di paling ujung barat Kabupaten Banyumas. Jadi ya kalau melesat lebih jauh. Iya. Kalau yang lain. Kayaknya kita pakai Emprit ya. Oh iya, bukan Garuda Kak, tapi pakai Emprit. Mas kayak Emprit Airlines ya. Nanti dari sini nanti dari depan kecamatan ya. Terbang bersama. Berarti nanti sekitar tanggal 16 bulan ini. Dari kapan? Dari besok. Iya. Sekarang tanggal 8. Sekarang tanggal 8. Sekitar 1 minggu lagi. Kita melesat bersama Emprit Airlines. Oke, baik Kakak, terima kasih. Rasanya kalau kita mau ngobrol panjang kayaknya butuh 2 hari 2 malam untuk ngobrolkan sebuah Pramuka Garuda. Terima kasih untuk Kak Ibu dan Kak Madi atas waktunya telah disempatkan mampir di dapur Kuaran. Semoga kuartiran Lumbir bisa lebih maju, terutama di andiknya ya, bisa menjadi calon ataupun Pramuka Garuda yang bermanfaat di masyarakat.
jadi suri teladan ya sama Iya. Seperti telah yang telah dicapai tadi TKK-nya yang 10 ataupun 20, semoga bisa menjadi modal tersendiri bagi Hendik. Seperti yang digemborkan Kementerian Pendidikan sekarang adalah pendidikan yang berkarakter. Ya kan seperti itu. Ya. pramuka masmen ya. Iya. Ya betul, karena satu-satunya pendidikan yang mendidik karakter kayaknya hanya di Pramuka ya Pak ya. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, untuk Kak Mati dan Kak Igu, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan atas waktunya. Baik untuk kakak-kakak untuk kakak-kakak semuanya, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe konten ini, serta dibantu komen siapa lagi yang akan kira-kira yang akan menjadi bintang tamu ataupun narasumber di podcast dapur kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka. Wow.